Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Pada saat ini kita mau belajar dari Sabda Sadik. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, pagi ini kami mau belajar dari Sabda Sadik. Kiranya Tuhan menolong kami supaya kami dapat mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan untuk kami dapat belajar pada pagi ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, nats kita pada pagi hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Kisah Para Rasul 1 ayat yang keempat. Kita sudah baca bahwa kalau tema kita pada pagi ini adalah bertekun dalam doa. Kita sudah memperingati hari Pentakosta. Sebelum kita memperingatinya, kita melakukan juga namanya doa 10 hari dalam menantikan pencurahan Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, dalam di ayat ini mengarahkan kepada kita sebagai umat manusia, sebagai umat kepercayaan Tuhan, kita supaya dapat bertekun di dalam doa. Apa yang menjadi yang kita harus lakukan dalam kita dapat bertekun di dalam doa? Yang pertama, kita harus mengerti bahwa doa itu adalah bentuk ketaatan kita, bentuk ketaatan kita kepada perintah Tuhan. Kalau kita boleh melihat bahwa murid-murid pada taat menantikan janji Tuhan melalui apa? Doa. Terkadang kita ingin segera bertindak, tetapi Tuhan menghendaki kita lebih dahulu untuk mencari wajahnya. Jadi kita harus mentaati perintah Tuhan, yaitu dengan bertekun di dalam doa. Karena memang teks tadi mengarahkan kita juga supaya dapat tetap bertekun di dalam doa, supaya kita bertekun di dalam doa, karena doa itu adalah satu wujud ketaatan kita kepada perintah Tuhan. Murid-murid di situ sudah murid-murid taat menantikan janji Tuhan melalui doa. Terkadang kalau kita ingin bertindak, tetapi Tuhan menghendaki kita terlebih dahulu harusnya mencari wajahnya. Kita harus, kalau di dalam doa itu kita memang harus mencari wajahnya ya. Kalau kita di dalam bertekun di dalam doa itu, kalau Mazmur berkata begini, Mazmur 27 ayat 14 berkata, nantikanlah Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Iya, nantikanlah Tuhan. Jadi Mazmur ini mengingatkan pada kita, kalau kita ingin bertekun di dalam doa, kita harus menantikan Tuhan. Kita menantikan Tuhan dan kita harus dikuatkan hati kita, diteguhkan hati kita di dalam menantikan Tuhan. Apakah kita sudah menantikan Tuhan di dalam ketika kita bertekun di dalam doa? Yang kedua, doa supaya kita dapat melakukan, kita bertekun dalam doa. Yang kedua yang harus kita lakukan adalah yang kedua, doa mempersiapkan hati menerima kuasa Tuhan. Nah, kalau kita sudah tahu bahwa bertekun di dalam doa itu tadi yang pertama doa itu adalah satu bentuk ketaatan kita kepada perintah Tuhan. Yang kedua, doa mempersiapkan hati kita menerima kuasa Tuhan. Sebelum Roh Kudus dicurahkan, para murid mempersiapkan diri dalam doa yang tekun dan sehati. Mereka bertekun dan sehati di dalam doa bersama. Mereka menantikan di mana mereka bertekun menantikan janji Bapa, sehati di dalam menantikan kuasa Tuhan boleh nyata dalam hidup mereka. Sebelum Roh Kudus dicurahkan, para murid mempersiapkan diri dalam doa yang tekun dan sehati. Doa membuka hati untuk menerima pekerjaan Tuhan yang lebih besar.
Bapak Ibu harus yakin bahwa kalau di dalam kita bertekun di dalam doa, yakinlah bahwa doa membuka hati untuk menerima pekerjaan Tuhan yang luar biasa, yang lebih besar. Ada terobosan yang akan terjadi. Nah, di mana firman Tuhan juga dari Lukas 24 ayat 49 berkata, "Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat yang maha tinggi." Jadi yang dilakukan di situ adalah di mana doa itu membuka hati untuk menerima pekerjaan Tuhan yang luar biasa, di mana Lukas menekankan, "Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat yang maha tinggi." Jadi kalau kita bertekun di dalam doa itu, yaitu tadi kita juga harus membuka hati, yakini bahwa pekerjaan Allah yang luar biasa akan terjadi di dalam kehidupan kita, dalam pelayanan kita. Yang ketiga, kalau kita itu bertekun di dalam doa, apa yang harus kita lakukan? Yang ketiga harus mengerti bahwa ketekunan dalam doa mendatangkan terobosan rohani. Kita harus meyakini bahwa di dalam ketekunan dalam berdoa mendatangkan terobosan rohani. Apa yang dijanjikan Tuhan akhirnya digenapi. Ketekunan dalam doa tidak pernah sia-sia. Tuhan bekerja pada waktunya dan dengan caranya yang sempurna. Lukas 18 ayat 1, di situ Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Berdoa dengan tidak jemu-jemu dan tetap melakukan doa itu dengan tidak jemu-jemu. Jadi ketekunan itu dalam doa mendatangkan terobosan rohani dengan tidak jemu-jemu untuk berdoa, menantikan jawaban Tuhan yang luar biasa. Jadi kalau Lukas menggambarkan atau Yesus mengatakan di waktu perumpamaan itu pada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Mari kita untuk tidak jemu-jemu, untuk datang berdoa kepada Tuhan, menantikan sesuatu yang luar biasa yang daripada Tuhan. Nah, yang dimana kesimpulan buat kita pada pagi hari ini bahwa bertekun dalam doa bukan sekedar menunggu, tetapi menunjukkan iman dan pengharapan kepada Tuhan. Ketika kita setia berdoa, Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk menerima janji, kuasa, dan kehendaknya dalam kehidupan kita. Kiranya pagi ini juga kita berharap pada Tuhan. Tuhan memampukan kita untuk setia dan bertekun dalam doa setiap hari. Yang kedua, kiranya Tuhan mencurahkan kuasa Roh Kudus-Nya agar kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan ketiga, kita diberikan kesabaran untuk menantikan waktu dan janji Tuhan digenapi di dalam kehidupan kita. Yang keempat, kiranya gereja dijadikan dan keluarga kita sebagai komunitas yang tekun berdoa dan sehati dan dalam Tuhan, sehati sepakat di dalam doa penyembahan kepada Tuhan. Jadi kiranya Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk bertekun dan dalam doa seperti para murid yang menantikan janji Tuhan, di mana dia kuat iman kita dan juga untuk tetap setia mencari Tuhan, dan segala keadaan apapun kita tetap bertekun di dalam doa-doa kita. Dipenuhi kita dengan kuasa Roh Kudus-Nya dalam kita berdoa
ada sesuatu yang luar biasa yang terjadi dalam kehidupan kita. Jadi mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa di dalam kita bertekun dalam doa itu, di mana kita harus tahu bahwa doa adalah bentuk ketaatan kepada perintah Tuhan. Yang kedua, doa mempersiapkan hati menerima kuasa dari Tuhan. Juga doa itu juga kita bertekun di dalam doa dalam mendatangkan terobosan rohani, terobosan yang luar biasa, dan kebangunan rohani pun tetap bisa terjadi dalam kehidupan kita bagi umatnya. Terpujilah nama Tuhan. Cukup sampai di sini Sabda Sadik, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat Sabda Sadik pada pagi ini. Kami belajar ya Tuhan, supaya kami tetap tekun dalam doa. Kami tahu bahwa doa itu adalah satu bentuk perintah Allah, ketaatan kami kepada perintah Tuhan untuk kami untuk menanti, bertekun, berdoa di hadapan Tuhan. Kami bersepakat, bersihati dalam doa bersama. Kami mau Tuhan lakukan itu supaya terjadi terobosan rohani yang luar biasa di gereja kami, bagi keluarga kami, bagi bangsa kami, bagi seluruh apa yang kami doakan. Tuhan, kami percaya terobosan akan terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau tetap bertekun di dalam doa kami ya Tuhan, sesuai dengan Kisah Para Rasul 1 ayat yang kuat ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom.